Jemaat Tuhan, mari kita memuji Allah kita, Allah yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji, oh ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji, oh ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku,
mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Selamat pagi, selamat Minggu Paskah. Di minggu ini kita akan beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara yang masih ada beribadah di rumah seperti minggu yang lalu. Dan rata-rata seluruh gereja yang ada di Kupang itu semua masih beribadah secara online. Dan ini adalah hal yang paling pertama terjadi dalam sejarah bahwa Paskah kita tidak rayakan di dalam gedung gereja, tapi masing-masing beribadah di rumah masing-masing. Pada minggu ini kita akan membahas topik selanjutnya dari tema utama kita, down but not out, jatuh namun tidak tergeletak. Dan di topik yang kedua, kita akan membahas tentang kuasanya tidak pernah berakhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di setiap negara, di setiap wilayah pemerintahan, pasti punya cerita tentang bagaimana sejarah kemerdekaan dari wilayah atau negara tersebut. Sehingga biasanya kita melihat bahwa di tempat-tempat atau di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di Kupang, kita melihat ada dibuat monumen, simbol, tokoh pahlawan maupun tempat bersejarah. Kalau Bapak Ibu melihat televisi dan muncul gambar patung Liberty, pasti Bapak Ibu akan tahu bahwa itu dari Amerika Serikat. Kalau saudara melihat Monas atau Monumen Nasional, maka kita pasti akan tahu bahwa itu di Jakarta.
kalau kita melihat patung Sonbai, maka kita tahu bahwa oh ini di Kupang. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap momen sejarah pasti ada tokoh pahlawannya. Dan untuk kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita juga punya tokoh atau pahlawan yang membuat kita benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan Kristen dilambangkan dengan salib. Bapak Ibu Saudara, salib melambangkan atau merupakan simbol dari kemerdekaan Kristen. Sehingga kita tahu bersama bahwa kematian dan kebangkitan Yesus telah membawa kemerdekaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini, pada minggu pagi ini, minggu kebangkitan ini, adalah bukti bahwa Yesus telah membawa kemerdekaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu saya dan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah pagi ini secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus Engkau pimpin tuntun kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan mendapat tempat di hati kami. Dan firman Tuhan itu menjadi rema bagi hidup kami. Dan kami dapat memahaminya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes, pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Saya akan membacakannya, saudara bisa membacakan di Alkitab saudara masing-masing. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati bagi kita. Apa saja yang Yesus kerjakan dan memberikan kita kemerdekaan itu? Pada bagian yang pertama kita akan melihat bahwa Yesus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Dari ayat yang kita baca dari Yohanes pasal 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dosa dari kata aslinya hamartia, itu artinya meleset dari sasaran. Dan dosa mengungkapkan sikap kita yang memberontak kepada Allah. Sehingga kita terpisah dari Allah. Dosa juga mengungkapkan ketidakberdayaan kita untuk membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kehidupan kita. Sehingga tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk bisa membebaskan dirinya daripada belenggu dosa. Dan ada satu sifat dari dosa ini, itu dosa bisa memperangkap hati kita. Sehingga kita tidak dapat melepaskan diri darinya, dengan demikian kita diperhamba olehnya. Kita baca bersama Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita masih bisa melakukan perbuatan dosa? Sehingga ada yang berkata bahwa sebenarnya saya tidak mau melakukan dosa, tapi ada pencobaan yang Tuhan berikan bagi saya, dan akhirnya saya jatuh ke dalam dosa. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15, saudara lihat perikopnya paling atas itu berbicara tentang pencobaan dan ujian. Bapak Ibu Saudara, orang yang jatuh ke dalam dosa itu sebenarnya bukan merupakan cobaan dari Tuhan. Tetapi yang jatuh dalam dosa itu karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Berarti dosa ini mempunyai satu sifat, yaitu menarik dan memikat. Kalau dosa itu tidak menarik dan memikat, mana mungkin banyak orang yang mau berbuat dosa. Oleh karena dia punya daya tarik dan daya pikat itu, maka banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi bersama Roma pasal 6 ayat 22, tertulis, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Yang dulunya adalah hamba dosa, tetapi setelah kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus, maka kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Di dalam Roma pasal 6 ayat 22 tadi dikatakan bahwa untuk memperoleh buah yang membawa kepada pengudusan dan hidup yang kekal. Jadi kita menjadi hamba Allah supaya kita dituntun Tuhan untuk mengalami pengudusan, dan sampai pada akhirnya kita memperoleh kehidupan yang kekal atau hidup yang kekal. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Kristus memerdekakan kita dari dosa untuk menuntun kita supaya kita memperoleh buah, yaitu kehidupan yang kekal. Yang berikut, mari kita melihat bagian yang kedua, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan buah dari dosa. Buah dari dosa ini maksudnya upah dari dosa. Kita baca bersama Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa artinya maut? Saya bisa katakan bahwa maut artinya terpisah dari kehidupan. Karena maut itu sebenarnya kan mati. Jadi maut artinya terpisah dari kehidupan. Nah, kalau Tuhan adalah sumber kehidupan kita, maka maut bisa juga kita artikan sebagai terpisah dari Tuhan. Nah, kehidupan yang terpisah dari Tuhan adalah kehidupan yang sungguh sangat tidak menyenangkan. Hidup yang terpisah dari Tuhan sementara kita ada di dunia ini maupun nanti sesudah kita meninggalkan dunia ini adalah gambaran kehidupan yang hidup tanpa damai di dunia ini dan hidup dalam kebinasaan untuk selama-lamanya di dunia yang akan datang. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, ia bangkit serta hidup untuk selama-lama. Dan kuasa maut telah dikalahkan. Yesus telah mengalahkan kuasa maut dengan bukti bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Karena kita adalah anak,
Karena kita telah ditebus oleh Yesus, dan kita adalah anak-anak Allah, maka kita tidak lagi tinggal di luar rumah. Apa artinya tetap tinggal di dalam rumah? Tentunya Bapak Ibu Saudara tidak asing lagi dengan istilah stay at home yang telah dijalankan oleh pemerintah kita. Sehingga sekarang ada aturan yang baru lagi. Pertama, social distancing, physical distancing, dan sekarang ada aturan yang baru tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sebagai warga negara, mari kita jalankan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, aturan-aturan yang telah pemerintah buat, kita taat apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mari kita kembali, kita sekarang tetap tinggal di dalam rumah. Apa artinya tinggal dalam rumah? Kalau kita tinggal dalam rumah, maka kita tidak terpisah dengan sang tuan rumah. Dan kita ikut menikmati semua yang tersedia di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, selama beberapa minggu ini, kami sekeluarga tinggal di rumah. Tinggal di dalam rumah. Dan anak-anak saya senang karena kita bisa berkumpul bersama. Bahkan dibandingkan dengan hari-hari biasa, ini hari luar biasa. Nah, karena tinggal dalam rumah berarti dia tidak terpisah dari sang tuan rumah. Siapakah tuan rumah? Ya bapak pemilik rumah, kepala rumah tangga, ibu. Dan dia ikut menikmati semua yang tersedia di dalam rumah. Jadi Kristus memerdekakan kita dari buah perhambaan dosa, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula bagi manusia. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita meleset dari sasaran. Apa yang menjadi rancangan Allah yang semula, meleset. Rancangan Allah yang semula bagi kita, itu dia mau supaya relasi antara kita atau manusia dan Allah sendiri itu tetap terpelihara. Yesus telah membawa atau memberikan kemerdekaan bagi kita dari perhambaan buah dari dosa, sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita juga diperdamaikan dengan Allah. Kita yang dulunya adalah seteru Allah atau musuh Allah, oleh karena dosa, diperdamaikan dengan Allah. Dan hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan yang berasal dari Allah sendiri. Syukur kepada Allah bagi kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Mari kita menghargai kemerdekaan yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita. Sehingga maut tak berkuasa atas kita. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Pada bagian yang ketiga, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan rasa takut akan masa depan. Kita baca Alkitab kita dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di dalam Ibrani pasal yang kedua tadi, ayat 14 sampai ayat yang ke-15, kita melihat bahwa iblis telah dimusnahkan oleh Yesus lewat kematian. Dan ketakutan terbesar manusia, yaitu kita takut akan masa depan yang tidak jelas.
Padahal kita tahu dengan pasti saudara-saudara bahwa tangan Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Sehingga apapun yang sedang kita alami saat ini, kita tidak perlu merasa takut. Apalagi takut akan maut. Saudara-saudari, dengan adanya wabah virus corona ini, kita semua menahan diri, menjaga diri. Supaya jangan sampai kita tertular atau kita menularkannya kepada orang lain. Sehingga kita memutus mata rantai penularan ini dengan cara membatasi diri untuk keluar rumah, bahkan beribadah sekalipun, kita lakukan di tempat yang terpisah di rumah masing-masing. Karena apa saudara? Kita mau supaya kita tetap hidup. Tetapi kita tidak perlu takut akan maut. Karena apa? Kepada kita telah diberikan kehidupan yang kekal. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Karena sesungguhnya Kristus telah menjamin masa depan kita. Dan sesungguhnya Yesus melalui kematian dan kebangkitannya telah menjamin hari esok kita. Baik di dunia yang sekarang ini maupun di dunia yang akan datang. Saya akan menyampaikan satu ilustrasi tentang seekor Raja Wali yang sejak kecil dipelihara oleh seseorang. Raja Wali ini diikat pada sebuah tiang tambatan dengan rantai besi. Ikatkan pada kakinya, salah satu kakinya, kira-kira rantai itu sepanjang 1 meter. Dan Raja Wali itu bertumbuh sejak kecil sampai besar. Kadang-kadang Raja Wali itu terbang dan beraktivitas atau melakukan sesuatu hanya sepanjang 1 meter saja. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Raja Wali itu bertumbuh menjadi besar dan tua. Dan akhirnya pemilik Raja Wali ini merasa kasihan sehingga dia mau supaya Raja Wali ini dibebaskan dan biar dia terbang di udara secara bebas dan hidup di habitatnya yang sebenarnya. Dan pemilik Raja Wali ini akhirnya melakukan hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pada saat Raja Wali ini dilepas, dia hanya mau terbang setinggi 1 meter saja. Sesuai dengan apa yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Padahal pada kenyataannya rantai yang melekat pada kaki Raja Wali telah diputuskan. Sang pemilik Raja Wali ini berusaha sekuat tenaga untuk membimbing Raja Wali ini, melepaskan dia di udara, bahkan lewat dari 2 meter, lebih dari 1 meter, tapi Raja Wali ini tetap dia hanya mau bergerak sekitar 1 meter. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Raja Wali ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa untuk terbang tinggi di udara, bahkan badai sekalipun datang, dia akan semakin bisa terbang tinggi. Jadi secara jasmani Raja Wali ini telah bebas atau terlepas dari ikatannya, tetapi secara batiniah Raja Wali ini masih terikat oleh masa lalu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus, hendaklah kehidupan kita janganlah seperti Raja Wali ini. Marilah kita melihat kuasa yang Yesus kerjakan atas kita, yang telah membebaskan kita. Dan kita telah baca bersama, mari kita baca bersama di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Dan kita telah benar-benar merdeka. Tapi yang menjadi pertanyaan refleksinya, apakah saya dan saudara telah betul benar-benar merdeka? Ataukah hidup kita
batiniah kita masih terikat dengan masa lalu kita sebagai hamba dosa. Mari saudara, kasih dan kuasa Kristus telah memerdekakan kita. Dan kasih dan kuasa Kristus itu telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Kasih dan kuasa Kristus juga telah memerdekakan kita dari perhambaan buah dari dosa. Kasih dan kuasa Kristus telah memerdekakan kita dari perhambaan rasa takut akan masa depan. Sehingga kita dengan penuh keyakinan iman bisa berkata, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menjadi rema bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa menyimpannya dan merenungkannya dalam hati kita bersama dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjabat tempat di dalam hati kami. Sehingga kami yang telah dibebaskan oleh Kristus dan mengalami kemerdekaan dari dosa, mengalami kemerdekaan dari buah dosa atau maut, dan mengalami kemerdekaan dari rasa takut akan masa depan. Kami tidak mau terikat lagi secara batiniah dengan kehidupan yang lama. Tapi kami mau sungguh-sungguh merdeka. Karena jika anak itu telah memerdekakan kami, maka kami benar-benar merdeka. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Untuk kami dapat menghargai kasih dan anugerah Allah yang besar bagi kami. Sehingga kami mengisi hari-hari hidup kami dengan potensi yang telah Allah berikan bagi kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Hamba berdoa bagi saudaraku yang mengalami kejatuhan. Sekalipun mereka jatuh, namun mereka tidak tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kami. Tangan Tuhan membimbing kami dan menuntun kami dalam jalan. Tolong kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.